Suatu hari di dalam gerbong kereta yang penuh aroma besi dan kecemasan, seorang pemuda berdiri gelisah sambil terus menoleh kanan-kiri. Entah kenapa, aura-auranya kayak orang yang ngerasa sedang diintai. Pemuda itu pun berlari. Dan benar saja, belum sempat dia berpikir panjang, beberapa sosok ninja sudah menghadangnya di ujung lorong. Jumlahnya nggak masuk akal. Pemuda itu mencoba melawan sekuat tenaga, tapi pada akhirnya tumbang. Identitasnya? Nihil. Datang nggak dikenal. Kayak dia nggak pernah ada. Beralih ke sebuah desa terpencil yang sunyi tapi damai. Tinggal seorang pria bernama Logan. Dari luar hidupnya terlihat normal. Kayak bapak-bapak petani pada umumnya. Padahal orang ini jelas bukan petani biasa. Di rumah, suasana lebih ramai daripada pasar malam. Karena anaknya yang masih kecil super aktif dan hobi banget nguzilin kedua orang tuanya. Hidup mereka sederhana tapi hangat. Namun kehangatan itu sempat goyah ketika berita tentang pemuda yang dibantai ninja muncul di TV. Logan langsung mengantar anaknya tidur, berusaha terlihat santai. Okay, it's time for bed, son. Face that mommy makes. You better behave, or you won't. Tapi begitu keluar kamar, ngecek CCTV, Logan dan istrinya saling bertukar pandang penuh kekhawatiran. Mereka sadar, masa lalu yang sudah mereka kubur pelan-pelan mulai menggeliat lagi. Saat pergi belanja, Logan langsung aktif mode ninja, menghapus jejak, meminimalisir interaksi. Intinya, bikin dirinya kayak hantu yang gak ninggalin tanda apapun. Sementara itu si kecil di rumah makin gak bisa diam sampai mencahin piring. Setelah dimarahin, dia ngurung diri di kamar mandi sambil manyun tingkat kosmik. Logan pun turun tangan, menghibur dengan gaya bapak-bapak lembut tapi ngeselin. Sudah seminggu, berita itu terus muncul dan istrinya dapat info kalau pemuda yang jadi korban itu benar-benar tanpa identitas. Aneh. Bahkan teman kerjanya nggak ada yang tahu siapa dia. Hari berikutnya, keluarga kecil itu bikin acara sederhana. Ternyata hari itu si kecil ulang tahun dan suasana jadi cerah kembali. Kado baru, tawa, makanan, semuanya bikin Logan lupa sejenak tentang ancaman yang mengintai. And a little bonus. We're seeing this face. Here we go. Love you too. Tapi malamnya, Logan nggak bisa tidur. Insting lamanya muncul lagi. Dia mengecek seluruh sudut rumah, dan tiba-tiba semuanya berubah. Keberadaan Logan sudah ditemukan. Serangan datang begitu cepat. Duel pecah dalam kegelapan. Logan mencoba naik ke atas saat mendengar anaknya memanggil, tapi baru setengah jalan dia terkena serangan dari belakang. Sampai di atas, pemandangan yang dia lihat menghantam jantungnya lebih keras dari serangan manapun. Istri dan anaknya sudah tergeletak tak bernyawa. Amarah Logan memuncak, tapi kelengahannya dimanfaatkan musuh. Dia tumbang dan polisi yang datang menyatakan Logan sudah meninggal. Namun di kamar mayat, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tubuh Logan bergerak. Dia kembali dari kematian. Perawat langsung ngambil tindakan. Secara medis, kemarin Logan sudah dinyatakan tewas. Tapi pria ini seperti punya satu nyawa cadangan yang gak tercatat di data rumah sakit. Logan langsung menanyakan keluarganya, tapi dokter memberi kabar pahit. Tak ada yang bisa diselamatkan. Tak lama kemudian, dua agen FBI datang, Mike Morris dan Amanda. Mereka ingin tahu bagaimana Logan bisa hidup kembali dan siapa dalang penyerangan itu. Saat itu juga, Logan mengepalkan tangan, penuh jawaban yang tak dia ucapkan. Dalam perjalanan pulang, Morris menyuruh Amanda menjaga Logan 24 jam penuh. Mereka tahu pria ini bukan orang biasa. Malamnya, Logan tenggelam dalam rasa kehilangan. Semua kenangan keluarganya muncul silih berganti, membuat dadanya sesak. Dia kira hidup damainya sudah cukup. Mendadak Logan diserang lagi dari belakang. Insting lamanya langsung aktif. Magnem mode hidup. Dalam hitungan detik, Logan berubah menjadi mesin pemburu. Saat pintu lift terbuka, Morris berdiri tercengang melihat bagaimana Logan menghadapi pembunuh keluarganya seorang diri. Brutal, cepat,
tanpa I ragu. would ya. Kini, Logan menerima kenyataan pahit. Keluarganya tak akan kembali. Tapi saat dia mengingat gelak tawa anaknya, senyuman istrinya, dan hari-hari kecil mereka, dendam yang dia tahan meletup tanpa batas. Sekalipun musuhnya itu iblis dunia hitam, Logan akan maju. Dia tahu satu hal, dia tidak akan lari lagi. Dan malam itu, Logan menutup masa lalunya dengan cara paling menyakitkan. Dia membakar rumahnya, tempat penuh kenangan yang kini hanya menjadi beban. Bagi Logan, satu-satunya cara untuk tidak terus terpuruk adalah menghancurkan apapun yang bisa menahannya. Episode kedua. Dulu, para ninja hidup dengan satu sumpah yang gak bisa dibantah, merahasiakan ilmu bela diri mereka dan gak boleh keluar dari klan. Misi adalah nyawa, dan hidup mereka dipersembahkan untuk menjaga kedamaian negeri matahari terbit. Tapi itu dulu, sebelum dunia kebanjiran berita tentang teroris yang muncul di mana-mana sampai bikin seluruh jagat internasional geleng-geleng kepala. Sekarang, organisasi ninja itu berubah total. Mereka keluar dari hukum Jepang, berdiri sebagai otoritas baru yang punya kekuasaan lebih gede daripada sebelumnya. Ilmu bela diri yang dulu super rahasia, kini malah boleh dijual ke pihak asing. Siapapun yang menentang, langsung dicap pengkhianat dan nasibnya cuma satu, dihabisi tanpa sisa. Di sisi lain, Logan kembali tenggelam dalam bayang-bayang istri dan anaknya. Rasa kehilangan itu nyamber kayak petir, sampai dia tumbang begitu saja. Untung temannya nonggol pas timingnya pas banget. Kalau enggak, Logan mungkin udah jatuh lebih dalam ke jurang keputusasaan. Di kamar, temannya cuma bisa bergumam pelan, ikut berduka atas musibah keluarga Logan. Tapi tatapannya berubah ketika melihat kondisi Logan. Luka-lukanya nggak manusiawi, dan fakta kalau Logan masih hidup malah bikin temannya kayak ngelihat makhluk gaib. Apalagi Logan baru saja nekat memakai jurus kesadaran nyata. Jurus yang kalau dipakai sembarangan bisa bikin penggunanya mati pelan-pelan. Temannya sampai syok melihat punggung Logan. Luka yang bahkan manusia super pun mikir dua kali. Tapi kenapa Logan masih bisa bernafas? Logan pun bingung. Mungkin ada seseorang di luar sana yang sengaja bikin dia tetap hidup. Setelah tubuhnya mendingan sedikit, dia cuma punya satu tujuan, memburu organisasi ninja itu sampai akar-akarnya. Pikirannya terbang ke seorang detektif, Mike Morris. Sementara di gudang, Logan punya satu tawanan. Logan mencoba interogasi, tapi orang itu keras kepala tingkat dewa. Diamnya bukan level dingin, tapi menyebalkan sampai bikin Logan naik darah. Apalagi saat tawanan itu mulai bahas istri Logan. Detik itu juga, Logan bersumpah dalam hati kalau orang itu bakal dikirim ke neraka versi paling gelap dan paling dalam. Sementara itu, di kantor kepolisian, Mike Morris lagi kesal setengah mati. Kasus Logan dicabut dari penyelidikannya tanpa alasan jelas. Atasannya cuma bilang kalau mereka kehilangan jejak dan tidak tahu siapa sebenarnya Logan. Jawaban yang bahkan lebih aneh daripada kopi saset rasa durian. Kesal, Morris pun marah ke rekan kerjanya, Amanda. Amanda berusaha menyangkal, pura-pura nggak ngerti apa-apa, padahal dia tahu jelas kalau Logan memang diserang dan sesuatu besar sedang terjadi. Sampai akhirnya, Amanda membuka data Logan dan hasilnya bikin mereka sama-sama merinding. Semua data Logan palsu, sama persis dengan korban-korban lain yang diduga diburu ninja. Logan sendiri sudah bersiap memulai perburuan. Dia datangi berbagai tempat yang diduga markas ninja, tapi semuanya kosong seperti ditelan bumi. Nggak ada jejak, nggak ada suara, cuma rasa janggal yang makin besar. Kepalanya penuh tekanan, Logan pun mampir ke bar mencoba mencenihkan pikiran. Tapi baru sebentar duduk, datang polisi korup minta jatah. Yang satu ikut-ikutan nanya surat motor Logan, SIM, STNK, pokoknya kayak razia dadakan, tapi vibes-nya lebih mirip pungli. Logan yang lagi kacau mental langsung tersulut emosi. Duel pun pecah, cepat dan brutal. Polisi korup itu langsung sadar kalau mereka salah orang. Keluar dari bar, Logan sempat teringat Morris ketika melihat mobil polisi terparkir. Sementara itu, di kantor Morris lagi melihat Amanda menggunakan teknologi VR buatan Auza, tiba-tiba mendadak ponselnya berdering. Ternyata Logan yang menelpon, ingin membicarakan kasusnya secara langsung. Morris menyuruh Amanda melacak lokasi Logan,
Tapi Logan paham betul dia sedang dilacak, mematahkan ponselnya begitu saja, lalu menelpon lagi dari ponsel lain. Dia meminta pertemuan, dan Morris akhirnya mengiyakan dengan nada siap nggak siap. Di jalanan, Auza masih menggembar-gemborkan teknologi VR-nya lewat layar-layar jalan, seolah dunia lagi fokus ke hal itu, bukan tragedi ninja internasional. Dari atap, Logan mengawasi Morris yang sedang berjalan menuju sebuah rumah makan milik temannya. Morris dan temannya sempat ngobrol sebentar sebelum Logan masuk. Morris meminta Logan buka masker untuk memastikan identitasnya, tapi Logan santai saja, cuma menunjukkan kartu nama Morris sebagai tanda kalau dia bukan orang sembarangan. Logan menanyakan perkembangan penyelidikan, bahkan secuil info pun cukup. Tapi Morris tetap mencoba menangkap Logan karena aturan kepolisian melarang menyebarkan info penyelidikan ke warga luar. Ketegangan meningkat, tapi terus-menerus dipotong oleh kurir makanan yang datang silih berganti seperti sedang syuting iklan layanan antar. Sampai akhirnya datang seseorang yang pura-pura jadi kurir tapi malah menyerang. Tak butuh waktu lama bagi Logan untuk membereskan masalah itu. Morris sampai bongong karena lawannya tidak setangguh yang dia bayangkan. Tapi interogasi berlanjut. Morris ingin tahu siapa sebenarnya Logan dan siapa orang yang hidup kembali di rumah sakit. Logan mengubah wajahnya sedikit, menunjukkan identitas aslinya. Dia adalah ninja sama seperti para penyerang di rumah sakit. Sebelum mereka sempat mencerna semuanya, serangan lain datang. Ledakan dari bazooka menghantam bangunan, dan penyerang kabur mengira Logan dan Morris sudah tewas. Made these blades. Di tempat lain, seorang kakek menerima kabar mengejutkan. Informasi penting, Logan masih hidup. Dan itu baru awal kekacauan berikutnya. Episode 3. Di gedung mewah itu, semua penjaga sudah pada tumbang kayak habis dikasih obat tidur seember. Cuma tersisa satu bos yang disekap di dalam mobil. Di dalam dia gemeteran sambil merapal doa. Belum sempat selesai, muncul sebuah tangan dari belakang langsung mencengkram kepalanya membuat mobil oleng kayak odong-odong rusak. Di tempat lain, seorang pria sedang menikmati steak mahal sambil ngeliatin foto Logan. Dia pengen reputasinya tetap mulus, jadi dia nyuruh Master Yamaji minta bantuan ke pihak lain. Tapi Yamaji santai saja, bilang kalau pedang cuma alat yang gak punya hati dan ninja buangan kayak Logan itu gak layak disebut shinobi. Sekali membelot, otomatis musuh. Dan demi menjaga rahasia jurus klan, ninja-ninja seperti itu harus dihapus dari dunia. Logan sendiri dulunya ninja elit, semacam kartu langka yang gak ada duanya. Dia bisa semua teknik bertarung, dari jurus angin sampai jurus bikin lawan hilang harga diri. Dulu dia dingin, gak pernah kasih ampun ke target. Mereka pikir sudah menghabisinya sekali. Ternyata Logan bangkit lagi dan itu bikin semua orang geleng-geleng. Seolah dia punya jurus rahasia yang belum bisa mereka bongkar. Selama rahasia itu belum kebuka, Logan bakal terus jadi bayangan yang nyebelin buat organisasi. Mereka pun melirik si Malaikat Maut, seorang eksekutor legendaris bernama Zei. Dialah harapan besar buat ngeberesin Logan. Tapi sejak organisasi mulai melenceng dari ajaran lama, Zei justru gagal menuntaskan tugasnya. Kabar itu bikin para ninja buangan yang sebelumnya sembunyi mulai panas. Mereka sadar saatnya bangkit dan gak mau jadi samsa selamanya. Master Yamaji makin tegang. Dia melarang Zei turun ke medan laga, takut situasi makin berantakan. Sementara itu di kantor polisi, Mike Morris ngamuk karena TKP penting malah dibilang sarang mafia Tiongkok buat cuci uang. Morris protes, tapi semua polisi di sana pura-pura budak. Bos Morris muncul dan ngajak bicara di luar. Dia sok bijak menyuruh Morris fokus ke tugas biasa dan sehenti mengurus kasus itu. Bahkan menyuruh Morris ikut memburu Logan. Morris langsung tahu kalau bosnya kecium bau konspirasi dan diduga main mata dengan Auza. Di gedung terbengkalai, Logan sedang menempa besi. Setiap kali palu menghantam, kenangan keluarganya yang hilang muncul satu persatu. Semakin lama, emosinya makin kacau, seperti baja yang ditempa dari amarah dan depresi. Tak lama, Morris datang mencari Logan.
Di tengah penjelasannya tentang ganti rugi kedai teman Morris yang hancur, Logan menatapnya datar. Temannya sampai dituduh mafia Tiongkok pula, tapi dia janji bakal beresin nanti. Yang penting sekarang, dia nunjukin bukti dari TKP. Senjatanya dipakai ninja penyerang terbuat dari logam khusus, dan satu-satunya pemegang hak patennya adalah perusahaan Auza. Kesimpulannya jelas, para ninja itu suruhan para elit Auza. Bahkan polisi dan FBI pun bisa dibungkam. Morris hampir tewas karena senjata itu, sementara Logan sudah kehilangan keluarganya. Kali ini mereka punya musuh yang sama. Meskipun begitu, Morris tetap menegak hukum. Dia janji suatu hari tetap bakal menangkap Logan. Tapi untuk sekarang, mereka sepakat bekerja sama dan menghabisi Auza dulu. Sharing a drink with someone. Come on, man. How we have a lead with Auza. I got someone on the way. Morris membawa ke Amanda, orang yang paham betul soal Auza. Mereka pindah ke bioskop drive-in yang sepi. Morris ngingetin Amanda biar nggak telat, tapi Amanda jelas tadi kabur dari kantor pakai alasan yang udah dipakai 5 kali. Logan malah terpekuna sama mobil Amanda, mobil klasik dengan mesin 1500 cc yang ditaruh di belakang. Pengetahuannya bikin Amanda sedikit salah tingkah. Really? Hey, calm down, You guys man. plant a bunch of cannabis to dump over as part of your... That Not exactly. Mereka duduk berhimpitan di dalam mobil, sementara Amanda menyalakan komputernya dan menjelaskan data yang sudah ia kumpulkan. Perusahaan Auza ternyata lebih besar dari rumor. Mereka terlibat di semua lini. Senjata, telekomunikasi, hiburan, energi bersih, dan teknologi yang belum ada namanya. Produk mereka ada di seluruh dunia, seperti rasa pedas yang tiba-tiba nongol di makanan yang harusnya nggak pedas. Tapi sayangnya, keberhasilan besar itu penuh gosip gelap. Beberapa pesaing Auza mati misterius, termasuk politikus konservatif dari Eropa yang anti perusahaan asing. Dia meninggal dalam kecelakaan aneh dan banyak yang bercuriga ada campur tangan shinobi di balik skenario itu. Saat ini, Auza baru saja menguji reaktor baru yang bisa menghasilkan daya luar biasa. Mereka menyebut teknologi itu sebagai sihir modern yang bisa mengubah dunia. Tapi bagi Logan, itu hanya alasan lain untuk mencurigai mereka. Ketika pimpinan besar Auza keluar gedung, Master Yamaji sudah menunggu. Yamaji menunjukkan foto dari serangannya terhadap Logan, sang pimpinan berdalih hanya mengetes senjata. Yamaji menghantamnya agar tidak gegabah lagi. a better future. As Auza, it's the starting point if we want a real... Di sisi lain, Logan diserang lagi. Shit. Saat mencoba kabur, ia tertabrak tapi langsung bangkit seolah punya tulang cadangan. Dengan jurus andalannya, dia melumpuhkan lawan. Orang yang menyuruh penyerang itu justru santai makan sambil ngeliatin situasi. Logan sama sekali nggak gentar. Namun McMorris ditemukan tergeletak parah akibat bentrokan itu. Di akhir, sebuah panggilan misterius masuk ke Logan. Seseorang menghubunginya, seolah membuka babak baru dari semua kekacauan ini.